Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Landasan Pendidikan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang landasan pendidikan yuridis. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Diana Sri Afandi, Elga Nur Fadila, Elsa Raisandi, Kamal Rizky Hidayatullah, Rida Melinda, Renaldi Rizky Rabbani, Sandi Septian Prayoga, dan Zaniatus Zahro. Baiklah, kami langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian, landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional, di samping itu, untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggara pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Landasan yuridis bukan hanya semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan tidak sedikit ditemukan penyimpangan. Memang penyimpangan tersebut tidak begitu langsung. Materi yang selanjutnya adalah konsep penerapan landasan yuridis pendidikan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kata hak dalam hal ini bukanlah istilah yang dimaksud dalam hukum keperdataan, tetapi merupakan penegasan tentang kebutuhan dasar pendidikan warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh pemerintah negara Indonesia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 2 setelah diamandemen dan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 bahwa sampai dengan pendidikan dasar, pendidikan tidak hanya merupakan hak tetapi sekaligus merupakan kewajiban warga negara. Pasal ini merupakan penjelasan mengenai hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan penegasan bagi pemerintah untuk membiayainya. Penerapan landasan yuridis dalam pendidikan. Sebuah pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Dari segi pendanaan, fasilitas tempat belajar, guru atau dosen pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Bila salah satu aspek ada yang tertinggal, maka dapat dipastikan proses belajar tidak dapat berjalan dengan seimbang. Berikut ini adalah penunjang jalannya pendidikan. Yang pertama, pendanaan pendidikan. Walaupun dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat 4 telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sampai saat ini APBN kita belum mencapai 20%. Di daerah alokasi dana pendidikan yang masuk dalam APBD sangat bervariatif.
tetapi kebanyakan belum sampai 20% dari APBD. Yang memprihatinkan, ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pendidikan, namun tidak dibarengi dengan penambahan anggaran di APBD dengan cukup. Menurut Subsidi tahun 2008, keadaan seperti ini akan memperlebar disparitas mutu pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga menjadi tempat persemaian yang subur dari masalah-masalah sosial di masa depan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Elsa Raisandi mengenai konsep penerapan landasan yuridis pendidikan. Kompetensi guru atau konselor sebagai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga tercantum PP Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 27 ayat 2 dengan sebutan guru pembimbing. Desentralisasi pendidikan, pemberian aksentuasi kepada pemerintah daerah dalam Undang-Undang Sisdiknas diharapkan nantinya mengembangkan pendidikan di tingkat lokal akan lebih efektif jika dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida Melinda. Baik, terima kasih Zania. Jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia. 1. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua pasal, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Dalam Pasal 31 terdapat 5 ayat, di antaranya ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua ayat, yaitu ayat 1 memajukan kebudayaan nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Dalam ayat 2, negara menghormati dan memelihara bangsa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Bila pendidikan maju, maka kebudayaan juga akan maju. Yang kedua, ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendidikan, di antara lain Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 tentang pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan kerjasama antara komponen masyarakat dalam upaya mengembangkan pendidikan. Pasal 12 tentang hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama. Pasal 13 tentang perbedaan pendidikan jalur formal,
nonformal, dan informal. Pasal 15 tentang pembagian jalur pendidikan formal. Pasal 20 tentang pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pasal 24 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini. Pasal 29 tentang jalur kedinasan. Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum. Pasal 39 tentang tenaga kependidikan. Pasal 45 tentang pengadaan dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Dan pasal 58 tentang evaluasi hasil peserta didik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Sandi. Kepadanya dipersilahkan. Materi yang berikutnya yaitu tentang landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Untuk materi ini ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang pendidikan global. Yang pertama ada pasal 50 ayat 3, yaitu menjelaskan bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada pasal 53 ayat 1-4, yaitu yang pertama pasal 53 ayat 1, yaitu menjelaskan untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan sehingga semua penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan formal baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Kemudian pasal 53 ayat 2 menjelaskan bahwa badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pasal 53 ayat 3 yaitu harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Kemudian yang dijelaskan pada pasal 53 ayat 4 yaitu badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Nah, kemudian dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian, badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global. Yang berikutnya yaitu tentang landasan yuridis pelaksanaan nasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya.
masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan terhadap tuntutan perubahan zaman. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi yang mengarah pada dua hal, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah. Hal ini berarti peran pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih ini akan diperkecil dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kemudian, dua hal ini harus berjalan secara simultan. Inilah yang merupakan paradigma baru yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis. Konsep demokrasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pada bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian pada pasal 4 ayat 3, karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian dalam pasal 11 ayat 1, dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Dalam pasal 11 ayat 2, konsekuensinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Kemudian pada pasal 34 ayat 2, itulah sebabnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian pada pasal 47 ayat 1, yaitu sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Kemudian dalam pasal 47 ayat 2, dalam memasuki tuntutan-tuntutan tersebut, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pasal 50 ayat 2, oleh karena itu, maka pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. F. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, perwilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan berbasis keunggulan lokal. Hak ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan juga muatan lokal.
pasal 37 ayat 1 huruf J, melainkan lebih menjelaskan spesialisasi peserta didik untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian, persoalan penyediaan tenaga kerja mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pasal 50 ayat 3. Hal ini dimaksud agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, juga menyikapi perlunya tersediaan satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan. Pasal 42 ayat 2. Dalam hal ini termasuk memfasilitasi atau menyediakan pendidikan dan guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik atau guru untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Pasal 12 ayat 1 huruf A dan B. Pendidik dan tenaga pendidik dapat bekerja secara lintas daerah yang pengangkatan, penetapan, dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Pasal 41 ayat 1 dan 2. Selain pemerintah pusat atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non-formal, pasal 62 ayat 1 sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi, perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat sesuai dengan tujuan otonomi pemerintah daerah. Jadi kesimpulan materi kali ini, secara leksikal landasan adalah tumpuan, dasar atau alas. Dan yuridis berdasarkan kamus itu artinya hukum. Jadi pengertian dari landasan pendidikan yuridis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam sistem pendidikan, terutama pendidikan nasional. Menurut pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, jika ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut haknya kepada pemerintah. Dan menurut pasal 31 ayat 2 berbunyi bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai tumpuan membangun pendidikan nasional. Karena pendidikan nasional memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kelangsungan hidup bangsa di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Lalu, landasan pendidikan yuridis dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang akan dikenakan sanksi. Nah, ada 6 jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Yang keempat, landasan yuridis pelaksanaan nasional. Yang kelima, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Yang terakhir, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Baiklah, segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.